Belum tahu tuh. Biasanya sih isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa afdhalu taslim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wa hadirat kaum muslimin sunat yang hadir di masjid ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa duduk di rumah Allah sebagai tamunya. Semoga kita diberikan rasa syukur dan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita berharap pada Allah agar disampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semoga yang kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini kita mentadaburi, menghayati surat Al-Mulk ya. Ada yang hafal surat Al-Mulk di sini? Ada yang sudah hafal? Sedikit, memang sedikit, tidak banyak. Sehalaman. Alhamdulillah. Hafalkanlah surat Al-Mulk karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengungkapkan keinginan beliau kepada umatnya, salah satunya ialah waditu anna tabarakalladzi biyadil mulk fi qalbi kulli mu'min. Kata Nabi kita, saya berharap, saya berkeinginan seandainya setiap muslim di hatinya ada surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis itu menginginkan kita menghafal beberapa surat. Di antaranya surat 3 kul, 4 kul malah. Qul ya ayyuhal kafirun, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Awal dari surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Kemudian surat Yasin, kemudian surat Al-Mulk. Di situ ada lafaz waditu, dari kata wud artinya senang, cinta. Saya senang, saya cinta, saya suka apabila setiap muslim di dalam hatinya ada surat-surat berikut, di antaranya ialah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Nah, ini salah satu hadis yang memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran, di antaranya surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Manfaatnya apa Ustaz? Manfaatnya yang pertama, surat Al-Mulk itu mencegah dari azab kubur. Ketika Nabi ditanya, apa faidah surat Al-Mulk itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hiya al-mani'ah, itulah surat yang bisa mencegah. Hiyal munjiyah, itulah surat yang memenangkan, menyelamatkan. Tunjihi min azabil qabri, yang menyelamatkan pembacanya, penghafalnya dari azab kubur. Ya. Ini dalil bahwasanya azab kubur itu ada. Kemudian azab kubur itu mengerikan bagi yang tidak siap menghadapinya ya dengan iman dan amal saleh. Maka salah satu tameng kita dari azab kubur ialah surat Al-Mulk. Baik. Tidak hanya di kubur, ternyata dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bisa menyebabkan seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari api neraka, dan itu yang kita cita-citakan. Selamat dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna suratan min kitabillah, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an, ma hiya illa salasuna ayah, yang terdiri atas 30 ayat, salasuna ayat. Ada satu surat dalam Al-Qur'an
jumlahnya ada 30 ayat, syafaat li rajulin, yang nanti memberikan syafaat pertolongan kepada seseorang di hari kiamat, hatta akhrajathu minan nar, kalaunya masuk neraka dikeluarkan oleh surat itu. Ini yang disebut dengan syafaat Al-Quran. Syafaat Quran itu umum, ada syafaat per surat, ada syafaat surat Al-Fatihah, ada syafaat surat Al-Baqarah, ada syafaat surat Ali Imran, ada syafaat surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk diberikan wewenang oleh Allah untuk mengeluarkan orang yang menghafalkannya, mempelajari, mengamalkannya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa adkhalathul jannah, dan surat Al-Mulk mendorong pembacanya masuk ke dalam surga. Wahia suratu Tabarak. Dia adalah surat Tabarak. Jadi surat Al-Mulk ini punya beberapa nama, diantaranya surat Al-Mulku, begitu yang tertulis di dalam Al-Quran pada umumnya, yang artinya kerajaan. Namun kadang Nabi menyebut surat itu dengan surat Tabarak. Dalam hadis yang lain, tadi hadis Tirmizi, Abu Daud dan lain sebagainya, Nabi menyebutnya dengan istilah surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Itu kebiasaan Nabi, Bu. Jadi Nabi itu kadang menyebut nama surat dengan pangkal ayat. Jadi sah-sah saja. Surat apa tadi baca tu, Bu? Surat Qul huwallahu ahad. Boleh. Surat apa nama baca tadi, Bu? Surat Qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas. Boleh saja. Karena memang Nabi senang menamakan sebuah surat dengan pangkal surat tersebut. Itu termasuk sunnah Nabi. Jangan diingkari. Nah, ada surat Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Nah, akhirnya ribut. Padahal dua-duanya benar. Surah Al-Falaq betul, surat Qul a'udzu birabbil falaq pun benar. Baik. Kemudian surat Tabarak ini dimulai dengan gelar atau nama Allah, yaitu Tabarak. Tabarak ini tidak ada yang boleh memiliki nama ini kecuali Allah. Tabarak, kata Tabarak itu hanya boleh disematkan, disandarkan kepada Allah saja. Tak boleh kepada selain Allah. Sama dengan Ar-Rahman, tak boleh kepada yang lain kecuali Allah. Begitu spesialnya kata atau kalimat Tabarak. Tabarak. Apa arti kata Tabarak? Ulama tafsir menjelaskan. Di antara maknanya ialah azuma, betapa besar, betapa agung, kasura khairuhu, betapa banyak karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada makhluk. Itu tafsirnya. Itulah sudah ringkasnya begitu. Jadi makna Tabarak, maha besar, agung karunia dan pemberian Allah kepada makhluk-makhluknya. Itu makna Tabarak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu Tabarak. Apa itu Tabarak? Yaitu Allah. Tapi di sini tidak sebutkan Tabarakallah. Tidak. Siapa itu Allah? Allazi biyadihi, yaitu yang di dalam genggamannya, yang memiliki al-mulku, kerajaan. Alif lam pada kata al-mulku itu bukan sembarang alif lam. Itu menunjukkan alif lam yang menunjukkan mutlak, sifat mutlak. Yang kerajaan itu ya kerajaan Allah. Yang kekuasaan itu ya kekuasaan Allah. Kalau ada kerajaan, ada negara, ada pemerintahan, ada kekuasaan selain Allah, itu sifatnya nisbi, tidak absolut. Itu sifatnya sementara, paragihan, pembagian Allah. Jadi kalau kita temukan raja, bos, pimpinan, ketua, apapun namanya gelar untuk sebuah kekuasaan, itu semuanya di bawah kekuasaan Allah. Dan itu kadang diberikan oleh Allah sebagai ujian. Kalau betul dia menjalankan kekuasaan karena dia ingat bahwasanya di atasnya ada bos, maha bos, itu Allah Subhanahu wa taala, adil dia sebagai pemimpin, Allah muliakan. Bahkan dia menjadi orang pertama yang masuk surga, imamun adil. Tapi kalau kekuasaan itu diberikan dan dia lupa bahwasanya di atasnya ada kekuasaan yang tertinggi, yaitu Allah,
maka dia menjadi pemimpin yang zalim, inyo yang duluan masuk neraka. Makanya kekuasaan itu, setiap yang berkuasa harus ingat, kekuasaannya itu pemberian dari yang maha kuasa, maha bos, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk, kata al-mulku di situ adalah al-mulkul mutlak, kerajaan mutlak, yaitu Allah, kekuasaan mutlak yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mulku huwa mulkullah. Tidak ada kerajaan sebenarnya, tidak ada kekuasaan sebenarnya kecuali kekuasaan Allah. Coba kekuasaan manusia, Bu. Presiden Indonesia berapa periode maksimal? 2. Minta 3 periode heboh orang kan? Enggak setuju orang. Berarti kekuasaan manusia itu dibatasi oleh ruang waktu. Ya, Indonesia juga kalau sudah ke atas ke Malaysia itu beda lagi pemerintahannya. Ke bawah Australia, coba kita ambil Australia. Oh, marah orang Australia. Ya. Jadi tidak ada ratu Inggris itu atau kerajaan-kerajaan monarki itu semua itu sifatnya sementara. Meninggal juga, tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah mulkullah, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lagi ngenalin dirinya kepada kita sekarang. Allah tuh maha kuasa terhadap segala sesuatu. Oh, enggak begitu bahasanya. Untuk bahasa terjemahan saya. Kalau bahasa Qur'annya coba perhatikan, Bu. Wa huwa, dan dia Allah itu ala kulli syai', ke atas segala sesuatu. Qadirun, baru disebutkan kata qadir, yang maha berkuasa. Aslinya wa huwa qadirun ala kulli syai', itu aslinya. Tetapi dimajukan kata ala kulli agar ada tasawur, gambaran di kepala kita bahwasanya Allah menciptakan langit, bumi, udara, zat apapun itu, hewan, tumbuhan, malaikat, planet, galaksi, sudah kita list semua ciptaan Allah yang hebat-hebat, baru kita katakan qadirun, Allah maha berkuasa segala sesuatu. Orang kalau punya kuasa, Bapak Ibu, orang kayo rayo punya tanah sekian ratus ribu hektar misalnya, atau sekian juta hektar gitu kan, ya tinggal nunjuk tuh jalannya ke satu daerah kan, Bu, caliak tuh bukit itu, Pak, caliak gunung tuh, caliak pulau itu Pak, caliak helikopter tuh, semua lapangan lepas landasnya. Lihat tuh mobil pribadi, lihat itu pesawat jet pribadi misalnya. Lihat itu komplek apartemen, pertokoan, mall, itu lihat semua. Emangnya kenapa? Punya saya. Emangnya kenapa? Punya saya. Nah, gitulah kira-kira gambaran wa huwa ala kulli syai'. Baik yang kita injak nih sekarang bumi, baik yang di atas kita langit, matahari yang super besar itu, alam semesta seluruhnya, air, semuanya, sebutkanlah, kulli syai' itu sebutkan. Seberapa mampu kita menyebutkan makhluk Allah yang kita kagumi, yang kita bisa tulis, qadirun, itu semua milik Allah dan Allah punya kuasa di situ. Tapi ini kan teori. Allah itu maha kuasa. Persoalannya bagaimana memasukkan keyakinan ini kepada qalbu. Itu tinggal lagi PR kita. Jadi kalau Allah sudah mengenalkan dirinya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha kuasa segala sesuatu. Tapi lah masuk enggak keyakinan ke dalam batin kita, ke dalam qalbu kita. Itu menjadi PR. Terkadang baru kena, buktinya baru terkena sedikit persoalan kita jadi ragu atas kesukaan Allah jadinya. Baru diuji sedikit persoalan, kita langsung mencari solusi di lain daripada solusi yang dianjurkan atau disarankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ada persoalan ekonomi sedikit, mencari rezeki melalui jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan ragu sama kekuasaan Allah tuh. Jadi kalimatnya sudah betul. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah sudah bilang, mengenalkan dirinya, Allah tuh maha kuasa. Tetapi kita dapat suatu persoalan, dapat suatu nikmat, jadi lupa Allah itu yang berkuasa. Awak yang berkuasa akhirnya. Seolah-olah kita yang berkuasa. Atau obat yang berkuasa. Atau dokter yang hebat. Atau uang, atau jaringan, atau relasi. Itu yang berkuasa semuanya. Berarti belum masuk keyakinan qadir tadi itu. Allah al-qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik.
Dan inilah keyakinan para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid sendirian. Tidak ada yang mengawanan beliau tuh. Pemuda ditentang oleh penguasa raja kejam waktu itu, Namrud namanya. Kan kenal ibu kan Namrud. Akhirnya dibakar, dilemparkan dalam api. Nabi Ibrahim dalam kalbunya sudah punya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Api yang bikin panas siapa? Allah. Kalau Allah izinkan bisa enggak panas itu bisa hilang dari sifat api? Bisa. Makanya Nabi Ibrahim spesial di mata Allah. Kata Allah kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin kau, kata Allah, dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Cuman untuk meraih keyakinan itu perlu usaha dan latihan. Kemudian ayat yang kedua. Aduh, buka Al-Quran ibu lah hafal ya bu ya. Hati bosnya minuman mah. Saya tadi mantan. Oh aduh tadi yang lewat. Itulah saking seriusnya bu. Saking seriusnya tidak tahu tiba-tiba lah aduh makanan sih. Terima kasih ya mantan tadi ibu mantan. Oh ada orang tadi. Oh iya. Baik sampai mana? Ayat yang kedua sekarang. Allazi. Allazi itu dalam bahasa Arab disebut isim mausul, kata sambung. Yang menjelaskan orang ketiga tunggal, dia, yang, gitu kan? Jadi kalau dalam berbahasa ada tiga macam kata ganti kan Bu ya. Aku orang pertama, kamu orang kedua, dia orang ketiga. Aku dan kamu ini sering diganggu hubungannya gara-gara orang ketiga. Nah, dalam bahasa Arab allazi itu orang ketiga. Artinya secara naluri, secara fitrah, kalau kita lagi bicara pakai kata dia, kepala kita jadi mikir enggak? Mikir tentang si dia itu siapa yang lagi dibicarakan. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran, Allah tuh sering tuh memakai kata dia untuk memalingkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Contoh, qul huwallahu, betul enggak? Qul Allahu ahad langsung. Di situ tuh permainan sastranya di situ. Tidak langsung qulillahu ahad, kan bisa aja. Katakanlah Allah itu ahad, tetapi di situ ada permainan bahasa, sehingga bukan permainan gaya bahasa, sehingga otak kita, pikiran kita langsung tertuju kepada si dia. Qul huwallahu, ada qul huwa Allah. Baru masuk di situ. Nah, huwa itu, orang ketiga itu sering diganti dengan isim mausul yang saya sebutkan, katanya allazi. Sama itu barang itu. Huwa allazi. Ini sepasang tuh. Nah, di situ barak kata huwa disebutkan dalam Al-Quran. Ayat pertama ada huwa enggak, Bu? Tabarakallazi bihadil mulk wa huwa. Nah, sehingga seharusnya ketika baca Quran yang ingat itu adalah si dia, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Secara otomatis itu kalau orang mengerti sastra. Kemudian dijelaskan lagi ayat kedua, allazi. Masih si dia, masih bicara tentang siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqa, yang telah menciptakan al-mauta. Pada kata khalaqa dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, itu menyimpan isim domir namanya. Kata ganti orang ketiga lagi. Tapi dia tertutup oleh fiilnya mustatir takdiruhu huwa lagi itu. Bagi ibu yang belajar nahwu tahu itu. Ya. Allazi huwa khalaqa, yang telah menciptakan. Tidak ada yang bisa dinisbatkan kepadanya penciptaan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa dinisbatkan kepadanya penciptaan kecuali Allah saja. Itu ada hak cipta, Ustaz. Orang buat lagu ada hak cipta. Itu tidak doge hak cipta. Itu dia pengarang lagu, ya. Itu ada penemu yang menciptakan mobil, Ustaz. Itu bukan menciptakan, penemu mobil. Ada yang menciptakan telepon, bukan menciptakan, penemu telepon. Jadi semua kita ini statusnya cuman perangkai, penemu, peracik, itu saja sudah. Pada hakikatnya seluruh alam semesta ini dasarnya itu adalah ada yang menciptakan. Yang tadinya tak ada menjadi ada.
yaitulah sifat penciptaan. Tidak ada sifat yang disebutkan kepada Allah, tidak ada sifat penciptaan kecuali hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua ayat tentang ubudiyah, perhatikan Bu, ini kaidah ya. Setiap ayat kalau yang Allah menyuruh kita beribadah kepadanya, semua ayat tentang ubudiyah, pangkal keimanan, itu pasti dalilnya itu penciptaan. Makanya Allah Ta'ala beriman contohnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq artinya apa tadi? Yang telah menciptakan. Itu kaji dulu kalau ingin beriman. Kalau ingin beragama, kaji pencipta wa qasiyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah. Dalil pertamanya apa? Supaya bisa jadi orang yang pandai beribadah kepada Allah, tahu bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah. Baik, ini yang tidak diketahui dan tidak ditemukan oleh saintifik modern. Orang-orang saintis pada umumnya yang tidak beragama, karena dia pusing, mereka pusing. Alam semesta ini dari mana mulainya nih? Kalau orang Islam gampang saja, Allah yang menciptakan dari tiada menjadi ada, dan kemudian Allah tiadakan lagi, dan dengan izinnya Allah adakan sebagian untuk dihisab dan dikekalkan, diabadikan. Baik, apa yang telah Allah ciptakan? Secara umum ciptaan Allah itu banyak, ya, yang kita tahu, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Tetapi kata Allah secara umum dibagi dua aja kehidupan makhluk ini. Secara umum makhluk itu hanya mengalami dua fase kehidupan. Pertama apa? Al-maut, baru al-hayah. Baik. Al-maut artinya apa, Bu? Kematian. Al-hayah, kehidupan. Kok kematian dulu disebutkan Ustaz? Al-mautu baru wal-hayah. Ada yang tahu, Bu? Allazi khalaqal maut. Mati dulu disebutkan, baru al-hayah. Bukannya wak mati, hidup dulu Bu, baru meninggal, kan begitu. Seharusnya allazi khalaqal hayata wal maut. Ada yang kritis begitu enggak? Bagus kalau kritis. Setiap susunan dalam Quran itu punya makna, bukan sia-sia, Bu. Kenapa maut dulu disebutkan baru kematian? Kata Imam Al-Qurtubi, definisi pengertian maut itu apa sebenarnya? Itu yang harus kita tegakkan. Kematian itu artinya dalam Islam tidak berjumpanya, tidak bersatunya ruh dan badan. Itu yang disebut meninggal. Itu yang disebut mati. Tidak berjumpanya, bersatunya antara ruh dan badan. Itu definisi mati. Nah, sebelum kita hidup sekarang kita hidup di dunia, posisi ruh kita ada di alam ruh. Janin wak baru dibuat bego. Badan wak baru dibuat baru diciptakan di janin ibu masing-masing. Ya. Maka di saat janin ini belum mencapai usia 4 bulan, masih zigot ya, masih dalam bentuk yang sedang sederhana, ruhnya sudah ada di alam ruh. Nanti pas di usia 4 bulan, dia baru disatukan, barulah dikatakan manusia, walaupun itu masih dalam kandungan ibu di rahim. Tetapi sebelumnya ruhnya ada di dalam ruh, janinnya di perut ibu masing-masing, maka di situ terpisah antara ruh dan calon badan. Berarti posisi kita dalam keadaan maut, mati masih. Itulah definisi mati. Ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan kita itu, kehidupan manusia itu diawali fase pertama itu dari kematian, ketiadaan. Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum, ada yang bisa nyambung? Fakaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu kufur kepada Allah, menafikan Allah, wa kuntum, sedangkan kamu tadinya amwat, mati, nggak ada. Ruhnya sendiri, janinnya sendiri. Summa yuhyikum, baru dipersatukan ruh dan badan di alam janin. Makanya kalau ada ibu hamil, janinnya itu masih di bawah 4 bulan, gugur, tak wajib disengelarakan jenazahnya, karena belum hidup lagi, karena belum berupa manusia. Tapi kalau janin itu sudah di atas 4 bulan, sudah ditiupkan ruhnya, kalau ibu-ibu tahu tuh rasanya kalau latih ruh tuh, ditenang tendang juga, ala mulai do begari itu, berarti sudah manusia tuh. Nyampang meninggal bayi itu, meninggal dunia, wajib di
diselenggarakan sebagaimana manusia pada umumnya, yaitu dimandikan, disolatkan, dikafankan, solatkan baru dikuburkan. Baik. Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Tadinya kamu mati, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan di dunia, summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi yang kedua. Kematian yang kedua ini setelah kita hidup di dunia, terpisah lagi, dicabut ruh. Definisi mati tadi apa Ibu? Terpisahnya ruh dan jasad. Berarti itu kematian kedua tuh. Jadi nanti kalau ada orang meninggal barusan telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan, itu kematian kedua. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dan kemudian dihidupkan lagi, itulah kehidupan yang abadi, yaitu setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi secara total berapa kali awak mengalami kematian, Bu? 2 kali. Mengalami kehidupan berapa kali? Juga 2 kali. Lawak ambil jatah cek-cek, mati adalah sekali, hidup sedang dijalani, nanti dapat jatah sekali lain untuk mati, dapat jatah lo terakhir dapat hidup sekali, dan itu abadi sifatnya dengan izin Allah. Baik. Enggak mati-mati lah Bu, hidup tadi. Yang di sarugo hidup terus menerus, khalidina fiha abada. Begitu juga di neraka, khalidina fiha abada. La yamutu fiha wa la yahya. Tapi ya, itu untuk yang di neraka, itu lain pembahasan. Baik. Dan Allah menggenggam itu semua. Allah menguasai yang namanya kehidupan dan kematian. Dan di ayat kedua ini Allah kasih bocoran. Hikmah dari adanya kematian dan kehidupan itu cuma satu. Ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kamu diuji, kata Allah. Jadi Allah telah menciptakan kematian buat kita. Kemudian Allah memberikan kehidupan kepada kita sekarang. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah untuk Allah menguji kita. Nah, menguji itu ada 2. Dengan kebaikan dan dengan hal yang tidak kita sukai. Dengan yang kita sukai dan ada yang tidak dengan kita sukai. Yang kita sukai apa? Contohnya, ujian berupa hal yang tidak kita sukai. Sakit, miskin, apalagi konflik dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak, ujian yang sifatnya tidak disukai. Tapi orang banyak lolos ujian ini. Miskin dia, tambah rajin dia ibadah. Sakit dia, malah khusyuk dia berdoa. Banyak orang lolos dengan ujian yang tidak disukai. Tetapi sedikit orang yang lolos dengan ujian yang disukai. Apa ujian yang disukai? Sehat, setari. Ya. Kemudian kaya, berkecukupan, sehingga muncul itu sombong. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu waktu saya kuliah, Bu, saya tahu ciri-ciri ujian sudah dekat itu saya tahu. Ujian semester, Bu, kalau waktu kuliah itu saya tahu ciri-ciri ujian sudah dekat tanpa melihat pengumuman apa, Bu? Musola masjid penuh ada mahasiswa. Jadi kalau hari-hari biasa saya kan garin, Bu. Saya kan di marbot, dari kuliah tuh marbot asrama gitu kan. Tukang azan saya, tukang imam saya, merangkap lah, ikomat saya juga kadang gitu kan. Itu kalau hari-hari biasa, cuma 2 saf salat subuh itu. 1 saf paling banyak salat subuh itu, Pak. Ya, tapi kalau masuk musim UTS, UAS, sampai ke, tak muek musola itu, lihat. Tak termuat musola itu lagi. Oh, berarti ini UAS nih, udah dekat ujian nih. Itu aja tandanya. Jadi terkadang orang kalau diberikan sehat, waktu luangnya banyak, itu habis scrolling tuh ya, mijit-mijit HP, Quran sudah tinggal semuanya, ibadah jadi lalai, berdoanya tidak khusyuk. Ya Allah, doanya sama kayak doa kemarin gitu, itu aja doa. Coba dikasih kesulitan, iko minyak labih, bareh labih, token lah bunyi-bunyi, gitu kan. Dompet ala karyang, dompetnya tabah tapi bon sisinya, gitu kan, kasbon aja. Itu khusyuk doa itu. Jadi hati-hati terhadap 2 nikmat, kata Nabi. Ni'matani maghbunun 'inda katsirin minan nas. Ada 2 tipe nikmat yang banyak orang tertipu di situ. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu lapang luang. Jadi kadang beruntung juga orang kalau dikasih ujian yang susah. Banyak yang lulus. Ibu tahu
teori Karo, Bu. Teori monyet tahu, pernah dengar? Tahu. Yang tahu ceritanya silakan cerita ke depan. Tidak mau cerita lagi. Baru itu Bu, pernah diuji dua macam angin. Angin sepoi-sepoi sama angin kancang, angin puting beliung tuh. Musyawarahlah angin puting beliung dengan angin sepoi-sepoi. Saya angin puting beliung, kekuatan saya kuat, pasti saya bisa menjatuhkan monyet yang sedang di pohon kelapa itu. Oh, coba saja, saya yang bisa menjatuhkan, kamu tidak bisa. Oh, tidak bisa, saya lebih kuat, kata angin, ribut angin puting beliung. Maka dicobalah angin puting beliung ini kepada monyet tadi itu yang senang lalu. Baru begitu tahu ada angin kencang, maci nyoka pohon karambia, pohon kelapa. Ya, ini karena masuk YouTube ya, pohon kelapa. Akhirnya dia tidak jatuh, kuat dia. Ya, tapi ini giliran saya sekarang, kata angin sepoi-sepoi. Gitu kan? Ketika angin ribut sudah hilang, mulai manjek kateh baru, boleh nyolalo. Datang angin sepoi, dikipe-kipehan lawa, saju, akhirnya terjatuh baru ke bawah. Siapa yang ingin pilih mana kita nih? Diuji dengan yang kuat atau diuji dengan yang enak? Kalau Ambon tidak sanggup yang berbarik Ustaz, Ambon diuji dengan Nabi Sulaiman, model Nabi Sulaiman Kan inginnya kita begitu. Ya Allah, jangan uji saya dengan ujian yang susah, bangkit. Uji saja dengan ujian seperti Nabi Sulaiman dengan kekayaan. Belum tentu kuat. Ya. Jadi perwakilan ujian yang susah itu Nabi Ayub alaihissalam. Ujian yang mudah, fasilitas bukan mudah. Ujian yang menyenangkan itu ada di Nabi Sulaiman. Sebenarnya ujian Nabi Sulaiman itu lebih berat daripada ujian Nabi Ayub alaihi assalam. Apa kata Nabi Sulaiman ketika dipuji kekayaannya? Haza min fadli rabbi, ini anugerah Allah liyabluwani, agar mengujiku. Baik. Jadi kalau tahu bahwasanya kehidupan dan kematian itu ujian dari Allah, yang namanya ujian itu belum prestasi. Makanya tidak ada orang galak pas ujian tuh. Kau ujian gini, tidak ada. Ujian itu ada dua kemungkinan. Lulus, tidak lulus atau gagal. Berarti jangan kita lihat ujiannya, tetapi bagaimana bisa melewati ujian itu. Kan begitu, ya. Kalau orang yang sudah tahu dia akan ujian, pasti dia bikin persiapan. Ya Bu ya. Orang kalau anak sekolah, tiba-tiba kata ibu gurunya, tutup semua buku, HP dimasukkan ke tas, keluarkan kertas lembar. Ujian dadakan kok. Ada Bu menit waktu kuliah dulu, sekolah. Itu ulangan mendadak namanya, atau kuis kalau mahasiswa, kuis, gitu kan? Nggak ada tahu sebelumnya, mendadak sama dosen sama gurunya. Akhirnya anak-anak lah manggaretek, ketakutan gitu kan. Terutama yang tidak pernah belajar, jarang belajar. Akhirnya diberikan lembaran soal, cuma 2. Walhasil setelah dites, selesai ujian, dilihat hasil ujian itu banyak nilainya yang buruk, yang jelek. Itu kenapa Bu? Kenapa nilainya semua jelek? Karena ujiannya tidak dikasih tahu. Coba dikasih tahu, pekan depan ada ujian. Maka orang yang tahu dikasih tahu, besok pekan depan ujian, maka dia bikin persiapan. Persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan mental. Akhirnya pas ujian dilakukan, nilainya bagus-bagus. Kenapa? Dia tahu bahwasanya hakikat ini ujian akan datang. Nah, berarti ketika Allah bilang liyabluwakum, agar menguji kamu, berarti itu kisi-kisi dari Allah. Makanya seorang muslim itu harusnya lebih siap karena dia beriman kepada Al-Qur'an, ini rahmat Allah kepada kita. Kita dikasih tahu oleh Allah ujian. Baik itu nikmat, baik itu sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi kalau nikmat itu ujiannya menuntut kita untuk syukur. Kalau ujiannya berat, itu menuntut kita untuk sabar. Baik. Apa materi ujiannya? Apa tujuan ujian itu? Ahsanu amalah. Siapa kriteria orang yang lulus ujian itu? Yaitu orang yang ahsanu amalah. Ahsan isim tafdhil dari kata hasan. Hasan artinya bagus. Ahsan yang paling bagus. Siapa yang paling bagus, yang paling baik, yang paling rancak? Amalan, amalnya. Dari sini seorang muslim seharusnya, idealnya seorang muslim itu memperhatikan
kualitas amal. Ahsanu amala. Nah, kualitas amal ini ya bisa ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya satu, amal itu ya sebelum kita beramal kita lihat kualitasnya. Kualitas amal itu ditentukan satu, aspek keikhlasan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Baik, ikhlas. Jadi kalau tidak ada ikhlas berarti tidak ahsanu amala. Aspek yang kedua, aspek teknis, yaitu ilmu yang mendasari amal tersebut. Ya, keduanya ini harus seimbang, harus ada gitu. Kalau ikhlas saja tapi tidak berilmu, tidak diterima. Ibadahnya ikhlas, solat subuhnya sampai menangis-nangis, baca Qur'annya panjang solat subuh, tapi nya bikin 4 rakaat, lekasah. Oh, tidak sah. Baru memenuhi satu aspek, yaitu aspek ikhlas, tetapi aspek ilmunya tak ada. Atau ilmunya bagus, solat subuhnya berjamaah, 2 rakaat, tetapi riya karena ada calon mertua yang datang ke rumah. Berarti tidak terpenuhi aspek yang kedua, yaitu ikhlas. Dua-duanya harus seimbang dan memenuhi. Baik. Kenapa harus ahsanu amala, yang baik terbaik amalnya, bukan aktsaru amala, yang paling banyak amalnya. Ya, jadi yang ditargetkan di dalam Islam itu adalah kualitas sebelum kuantitas. Banyaknya solat awak, tetapi tidak ada bobot ilmunya. Walhasil tidak diterima solatnya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, boleh jadi seorang laki-laki solat selama situna sanah, 60 tahun, lam tuqbal min solatihi syai'an, tak diterima satupun solatnya. Kenapa? Dia memperhatikan kuantitas tanpa kualitas. Ada orang yang solat di depan Nabi suruh ulang sampai 4 kali, ulang solatmu. Oh, berarti kuantitas bukan menjamin. Kata Nabi, kata orang itu sudah 4 kali disuruh Nabi ulang solat, irji fa anta lam tusolli, ulangi solatmu itu sampai 4 kali loh Bu. Kamu belum solat. Ya Rasulullah, sudah 4 kali saya ulang solat saya, segini kemampuan saya solat ya Rasulullah, tidak sanggup lagi ulang. Maka Nabi mengajarkan, kalau kamu berdiri solat, iza kumta ila salati fakabbir, bertakbirlah takbiratul ihram, baca takbiratul ihram itu. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku dengan tumakninah. Ternyata orang tadi itu tidak baca takbiratul ihramnya, tidak dibacanya, diam. Kan ada orang solat mau ditubuh. Solat silent namanya. Padahal dia harus baca Allahu Akbar. Al-Fatihahnya coba mati. Abikor ruku'nya terkaja-kaja, tumakninahnya tidak ada. Berarti nanti kuantitas itu, jumlah itu nanti. Kalau orang sudah memperhatikan kualitas dulu, nanti kuantitas akan mengikut setelah itu. Jadi kunci orang banyak ibadah itu dimulai dari kualitas dulu. Baik. Ibu punya mobil ibu ada 4 tapi rusak solahnya. Bisa dipakai. Mancak, cie motor tapi punya ibu, bisa dipakai. Kalau bu ancak sampai auto Ustaz, sehat dipakai. Baik. Lebih baik satu berfungsi dibandingkan banyak tidak berfungsi, hanya manu-manuhan garasi saja agunnya. Ulah pajak tahunannya Pak ya, pajak progresif lampe lah kan. Baik. Sampai mana tadi? Ahsanu amala. Baik. Di sini ada tafsiran dari ulama tafsir mufassir terkenal, yaitu Al-Imam As-Suddi mengatakan, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala itu wahai imam? Apa kata beliau? Ahsanu amala, yang terbaik amalnya itu adalah aksarukum lil mauti zikran wa ahsanu isti'dadan wa minhu asyaddu khaufan wa hazaran. Ini tafsir emas ya, harus ditulis dengan tinta tebal ini. Yang dimaksud dengan amal yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, menyiapkannya, dan paling takut dan waspada. Itulah orang yang paling bagus amalnya. Jadi tadi sholat subuh, ada sholat subuh di masjid tadi Bu, ada sholat subuh tadi berjamaah, ada sholat subuh tadi. Misalnya Ibu tadi sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumah Ibu, misal. Sekarang saya tanya, siapa jamaah yang paling bagus sholatnya? Ahsanu amalanya.
Di antara 10 atau 20, 30, 50, 100 orang yang sholat di satu masjid, saya tanya, siapa yang paling bagus sholatnya? Ma tahu Ustaz. Iya betul, nggak tahu. Nggak tahu secara orangnya, emang kita nggak mungkin tahu. Tetapi kriterianya apa? Balikkan lagi tafsir Imam Suddi tadi itu. Aksaruhum zikran lil mauti zikran. Orang yang paling baik dari sekian banyak jamaah sholat tadi adalah orang yang membawa ingat mati ketika sholat. Siapa yang paling banyak mengingat mati ketika dia sholat itu dan menyiapkan itu, sebelum dia takbir dia ingat, oh ini mungkin sholat saya yang terakhir. Ini sholat sebagai persiapan modal saya nanti menghadap Allah, amal saya. Maka dia bertakbir. Itulah takbiratul ihram yang paling bagus dari sekian banyak orang yang sholat. Nah, naik haji. Sebentar lagi ke Ramadan, habis itu haji. Dari sekian juta orang yang pergi haji, siapa yang paling bagus hajinya? Jamaah haji yang paling ingat mati. Nah, itu artinya. Itu amal-amal sifatnya amal-amal ubudiyah. Ya. Masuk puasa. Sekian banyak orang puasa, siapa yang paling bagus puasanya? Yang ketika puasa dia ingat mati dan menyiapkan itu sebagai bekal menuju Allah. Jadi mengingat mati, zikrul maut itu bukan malah melemahkan kita. Dia bosan kali rasui ke mati gua. Iko parik lah berkedut-kedut nggak? Kan ada yang mengatakan kalau ciciran mati itu badan atau berkedut bergoyang-goyang itu apa namanya? Macam-macam lah ciri orang mau mati itu. Oh rasanya saya mau mati ini. Enggak, zikrul maut mengingat mati itu justru sebagai booster. Apa itu booster? Ibu yang telah suntik vaksin kan ada namanya booster. Justru itu zikrul maut itu sebagai penguat suplemen daripada ibadah. Jadi ingin bagus ibadah itu ingat mati itu sebagai vitaminnya tuh. Ya, jadi zikrul maut sebagai booster daripada ibadah. Siapa yang paling banyak mengingat mati dan menyiapkannya, itu yang paling bagus ibadahnya. Nah, itu ibadah yang sifatnya ritual mahdhah ya, ibadah khusus ya. Begitu juga ibadah dunia. Saya tanya sekarang, sekian puluh anggota dewan, siapa yang paling bagus kinerjanya? Sekian banyak anggota dewan MPR, DPR, siapa yang paling bagus kinerjanya? Ahsanu amala. Balik lagi, yang paling banyak mengingat mati ketika dia kerja. Baka orang itu bisa korupsi, baka orang itu bisa zalim. Udah ingat mati. Coba kalau dia ingat mati, dia tidak akan selamanya. Jenazahnya akan ditandu, akan disolatkan. Disolatkan, akan dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Dia akan ditanya nanti sama Allah, jabatanmu selama 2 periode itu diapain? Iko dana sekian M dipangan. Ini ada kezaliman, kenapa kamu diam? Kenapa kamu kok bela-bela penjilat pada penguasa yang zalim? Tanya nanti itu. Semakin banyak dia mengingat akan masa depan yang pasti itu kampung akhirat, aksaruhum lil mauti zikran, paling bagus amalnya, yang paling bagus ibadahnya, paling bagus kinerjanya. Masalahnya setan tuh membuat kita lupa mati, seolah-olah nanti lah ibadah tuh muan 70 beko masih panjang, kini baru 40 masih muda ibu baru beko lah berjilbab tuh. Di salah satu was-wasah setan dilemparkan kepada hati kolbu seorang muslim apa bu? Angan-angan. Emang mati itu syaratnya harus tua? Emang mati itu syaratnya harus sakit? Enggak, orang sakit di rumah sakit banyak yang sembuh. Yang sehat-sehat itu meninggal. Ada yang muda 19 tahun kemarin ada berita tuh yang kecelakaan di tol. Ya, dia tuh influencer, tiktokers katanya meninggal 19 tahun. Ya, masih muda, masih kuliah di UI meninggal. Ya Bu ya, apa Bu? Anak-anak meninggal. Ya, jadi siapa yang banyak mengingat kematian, maka luruslah amalnya. Siapa yang menjadikan akhirat itu di depan dahinya, depan kepalanya, itu akan memandu amal perbuatannya. Cocok enggak perbuatannya itu dengan tujuannya. Baik, itu tafsir dari Imam As-Suddi. Nah, di sini ada riwayat sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tafsir Nabawi. Tafsir Nabawi itu Ustaz. Ayat Quran yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah, itu namanya tafsir Nabawi. Suatu ketika Nabi membaca ayat, talan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi membaca ayat, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Nabi berkata,
menafsirkan ayat itu. Ahsanu amala itu apa? Faqala, Nabi berkata, arwa'u an maharimillah. Orang yang paling bagus amalnya itu yang pertama kriterianya orang yang paling waspada tentang apa yang diharamkan Allah. Ditinggalin yang haram-haram. Piti haram, jabatan haram, transaksi haram, makanan haram. Orang yang paling banyak, paling bagus menghindari yang haram. Ya, hubungan yang haram, gitu kan? Banyak orang menyangka yang haram itu makanan saja, babi haram, alkohol haram, tapi pacaran, padahal belum menikah, berarti dia hanya menganggap haram itu hanya zat, padahal haram itu ada dua, ada haram zat dan ada haram pekerjaan. Ya. Dikira haram itu cuma mencuri, padahal menggibah, ngomongin orang di belakangnya itu juga haram. Kok haram itu dalam bentuk zat Allah udah lu makan siang lu. Kok haram zat Allah representasikan dengan sesuatu yang menjijikkan. Haram zat itu apa sih, Bu? Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wal lahmal khinzir wa ma uhillat li ghairi bih. Kata Allah, diharamkan bagi kamu haram zat itu adalah bangkai. Bangkai itu rancak, buruk atau rancak itu buruk? Buruk. Babi itu rancak itu buruk. Apalagi darah. Oh, serem, gitu kan? Dan apa-apa yang tidak disembelih dengan nama Allah. Lihat, Allah representasikan sesuatu yang haram, zat, itu sesuatu yang menjijikkan. Agar apa, Bu? Agar bisa dapat tasawur, gambaran di kepala kita, apabila Allah melarang suatu perbuatan yang juga haram, ghibah, adu domba, saksi palsu, durhaka, itu perbuatan haram semua itu. Seolah-olah terbayang oleh kita itulah buruknya perbuatan itu. Jadi itulah hikmah kenapa Allah menjelaskan ada yang namanya haram zat dan ada haram yang sifatnya, sifat. Perbuatan. Baik. Itu yang pertama tafsir Nabi. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yang paling bagus menghindari hal-hal yang haram. Arwa'u minal an maharim. Apa tadi? Arwa'u an maharimillah. Orang yang paling wara', artinya paling berhati-hati dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Ibu, kalau ada daging babi masuk ke dapur ibu, jijik dah ibu. Tapi kalau tahu anak ibu karajo di hal yang haram, pekerjaannya itu haram, jijik dah ibu. Enggak, banyak orang tua yang bangga. Anaknya artis, bertelanjang, difilmkan, bangga itu. Padahal itu pekerjaan haram sama, masuk babi ke rumah wak itu bayangkan. Atau masuk bangkai di rumah kita 3 hari, jijik enggak kita? Jadi, tetapi riba masuk kantong wak, tidak jijik wadah. Itu persoalan tuh. Itu menjadi persoalan. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud ahsanu amala? Wa asra'u fi ta'atillah. Dan orang yang paling gercep. Terjemahan. Apa itu gercep? Oh, Bu, gercep, Bu. Itu bahasa kekinian ini. Gercep itu gerak cepat. Ya. Asra'u, orang yang paling cepat dalam berbuat kebaikan. Wa asra'u fi ta'atillah, orang yang paling cepat dalam mentaati perintah Allah, baik perempuan dan laki-laki. Ya, persoalannya sekarang kita tuh gercep ke dunia gitu. Ini masalah. Kalau tuh akhirat itu slow motion. Itu slow motion. Gerak santai lambat sekali. Itu slow motion. Jadi untuk dunia gercep, gerak cepat, satset, harus gol ini gitu kan, harus dapat ini gitu kan. Tapi untuk akhirat slow motion, pelan. Buktinya, ini memang walaupun tidak ada bapak-bapak di sini, tapi saya sampaikan ke ibu-ibu. Buktinya yang slow motion itu, yang lambat kali itu, sholat Jumat. Lah tagak khotib, hampir selesai khutbah, barunya masuk. Duduklah paling belakang, menyandal itu. Lalu sudah tuh. Allah hampir sudah. Innallaha ya'murukum innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba. Itu penutupan khutbah tuh. Tuh, nyalang mata. Itu setan banget. Setan yang mengganggu dia. Imbu-imbunya semuanya baru dari itu. Lalu. Apalagi bahasa kan ruangannya. Apalagi khatibnya tidak pandai berkhutbah.
Assalamualaikum. Itu bakal ruah Pak belakang. Jadi khotib ini salah nih nggak punya jemaah saja. Khotib juga salah kadang-kadang, tidak persiapan. Ya, khutbah 10 tahun lalu itu juga disampaikan ya. Bosan orang. Saya mendapati itu khotib itu, khutbah model khutbah zaman saya kecil-kecil, zaman saya umur masih SD itu, sama itu yang disampaikan hari ini. Buta dengan situasi masyarakat, kondisi umat Islam. Padahal khotib itu harus up to date. Khotib itu berkhutbah harus up to date. Dia harus mengupdate diri dan mengupgrade ilmunya. Jadi harus up to date dan mengupgrade. Nah, itu istilah anak kini ya. Ibu-ibu di sini kan ini juga milenial saya lihat. Nah, itu yang menyebabkan makmum itu mengantuk. Itu kayak itu saya khutbah yang lalu oleh kan gitu kan. Nah, dan fungsi ibu-ibu sebagai istri itu mengingatkan bapak, Pak, hanya 10 hari Pak, dia lain. Nah, itu harus diingatkan itu. Kadang istrinya juga tidak mengingatkan suaminya. Itu yang disebut dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Izin minum ya, sedang puasa. Silakan, Bu. Masya Allah, Ibu pakai jilbab Palestina nih, Masya Allah.